Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Wahai dulur-dulurku tercinta, gimana kabarnya? Ngapain aja long weekend ini, Lur? Apa? Masih sendirian? Ngenes memang. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Fisik bisa dioperasi, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang dua kali. Pow. Ini kan yang kalian request kan. Oke, emang cakep banget sih Lur ya. Kali ini kita akan mengalur film berjudul Straw tahun 2025. Bergenre thriller, film ini mengisahkan seorang wanita single parent yang pontang-panting cari uang demi putrinya yang sering sakit. Sampai suatu hari wanita ini mengalami nasib buruk bertubi-tubi dan akhirnya terjebak di suatu perampokan. Seperti apakah keepikannya? Langsung aja ke requestan salam-salam hangat dari dulurku Tiara Utari ya, Cak. Bilangin Adit jangan suka nge-DM aku. Ilingo istrimu loh meteng, Dit. Nah, Adit. Bojomu lagi meteng, Dit. Yakin aku yang di DM ini bukan cuma satu, Lur. Ratusan bisa jadi dia ini. Monggo sekecaken. Janiyah Wilkinson, alah Janiyah aja Lur ya, biar gampang Janiyah ya, adalah seorang ibu yang hanya tinggal berdua dengan putrinya Arya di sebuah kosan di Amerika. Dan karena belum membayar sewa, mereka pun terancam diusir dari sana. Lalu film diawali dengan Janiyah yang bermimpi sedang menggendong Arya di koridor rumah sakit. Setelah terbangun, Janiyah pun mempersiapkan putrinya ke sekolah sampai memandikannya karena Arya mengidap asma, bahkan sering kejang-kejang dan sebelumnya pernah jatuh di kamar mandi. Namun di balik keterbatasan fisiknya, Arya adalah murid yang cukup pintar di sekolahnya sampai mengikuti proyek pameran sains. Namun sayang karena kesulitan finansial, Janiyah yang bekerja banting tulang sendirian untuk bayar macam-macam, khususnya untuk pengobatan Arya, masih belum bisa membelikan baterai dan kabel baru untuk alat-alat sains anaknya. Janiyah juga tidak bisa memberikan biaya makan siang sekolah, dan brengkesnya guru SD Arya, sebut saja SD mantap betul, sempat mengejeknya di depan anak-anak sekelas. Lalu ketika jalan ke mobil, Janiyah memberi sedekah ke tetangganya yang sedang sakit, dan melihat itu ibu kos pun menegur Janiyah untuk segera membayar kos atau barang-barangnya akan dibuang. Janiyah pun berjanji akan melunasinya di waktu istirahat jam 10 nanti karena hari ini dia gajian. Dan inilah Jerami. Look, Mom, I coded it. The reason wires. The teacher said I need food so I can stop eating this. I have to go to school today. That's why you're so smart. Let's go. Hey, I get paid today. Gonna be right out there on the street. Sesampainya di sekolah, Janiyah janji akan memberi uang makan siang ke Arya ketika sudah mendapat gaji. Setelah itu Janiyah yang bekerja sebagai kasir segera OTW ke supermarket tempatnya bekerja, dan pembeli sedang antri banget Lur, karena banyak yang belanja di awal bulan dan ada rekan Janiyah yang izin gak masuk. Itu pun Janiyah harus menghadapi customer yang ngomel-ngomel sampai lempar botol ke lantai, dan Janiyah dibentak bosnya Richard agar segera membersihkan beling-beling tersebut. Setelah itu Janiyah ditagih soal uang makan siang dari sekolah anaknya dan diminta untuk segera ke sana. Janiyah pun terpaksa minta izin ke Richard untuk ke sekolah mantap betul sebentar, juga minta uang gajinya duluan. Untungnya Richard memperbolehkan Janiyah pergi selama 30 menit, namun Richard menolak memberikan gaji lebih cepat karena dia sudah sangat muak dengan Janiyah. Sumpah masih pagi aja udah ruwet banget ya kan Lur? Angela called in sick. I said, hurry up. Why you walking? $38. Give me my card. Come on. Hurry up. Arya told me about the... Oh, look, I'll bring the lunch money up there. Can I get my check? Just to do your job, and now you want me to do you a... Come on, Richard, please. It's just me. Yeah, in 30 minutes. You hear me? Sebelum OTW ke SD mantap betul, Janiyah pun pergi ke bank seberang supermarket dan meminta manajer di sana bernama Nicole untuk menarik uangnya di rekening yang hanya tersisa $47 karena 40-nya mau dipakai bayar makan siangnya Arya. Tapi sayang Nicole menjelaskan jika rekening Janiyah sebenarnya akan segera ditutup karena saldonya kurang dari saldo minimum dan sisanya tidak bisa ditarik. Lalu setibanya di sekolah, ternyata Arya sedang dibawa oleh Komnas Perlindungan Anak ke panti karena Janiyah dianggap tidak mampu membiayai dan merawat putrinya.
Menurut keterangan dari sekolah, Arya sering masuk kelas dalam kondisi kelaparan karena uang makan siangnya belum dibayar dan kebersihan tubuh Arya juga dipertanyakan. Jania pun menjelaskan jika Arya tidak makan semua makanan karena kondisi kesehatannya, dan Jania juga kesulitan membayar gas untuk Arya mandi air hangat. Tapi bagaimanapun Arya akan tetap dibawa ke panti. Lalu petugas Komnas Perlindungan Anak memberikan kartu namanya dan akan melakukan kunjungan ke rumah untuk mengecek kondisi kediaman Jania. I'm dying. No. Let me just. You're taking my. Be in good hands. In good hands with me. We can't upset her like this. No! She also says she's usually not very. That's a lie. Please don't take my baby. We have your information. Sungguh hari yang sangat berat bagi Jania, Lur. Dan di jalan Jania pun kejebak macet karena hujan deras, padahal dia harus buru-buru balik ke supermarket. Lalu ketika akan menyalip, Jania hampir kesenggol mobil dari belakang. Sebut saja si supir adalah Pak Ijo. Karena memang yang salah Jania, Pak Ijo yang emosi pun langsung mengejarnya dan menabrak mobil Jania hingga berputar di tengah jalan. Dilalahnya mobil pun langsung mogok dan Pak Ijo ternyata seorang polisi, Lur. Tak lama kemudian rekannya yaitu Pak Inem datang lalu meminta SIM dan STNK Jania. Pak Ijo yang masih emosi terus mengintimidasi Jania sampai mengancam akan menembaknya. Lalu karena SIM dan STNK Jania sudah kadaluarsa, Pak Inem pun terpaksa menilang Jania, mengambil KTP-nya dan juga menyita mobilnya. You didn't know I was a cop, did you? I need your license and registration, ma'am. No, ma'am, start that car. You will be arrested. You want me to call him back here? Fired. I'm gonna write you a ticket, impound your car. If I see you again, blow your brains out. You hear me? Jania pun akhirnya OTW ke supermarket hujan-hujanan jalan kaki. Dan karena sudah 2 jam Jania pergi keluar, Richard pun langsung memarahinya dan bahkan memecatnya. Apalagi ada karyawan yang cepu ke Richard jika dia melihat Jania pergi ke bank bukannya langsung ke sekolah. Jania pun pasrah menerima keputusan Richard dan sesuai kebijakan perusahaan, siapapun karyawan yang dipecat maka cek gajinya akan dikirim lewat pos, yang mana itu butuh waktu 3 hari sampai ke kosan Jania, Lur. Apa nggak mumet dia ini ya kan? Look at you. Go in the office. Go ahead. Across the street at the damn bank. Told me you was going to the school. I need this job. Before you come in here 2 hours late. Oh, you want your check? Check is in the mail. You brought that shit on your damn self. Your ass is fired. The check is right there. I ain't giving you shit. Penderitaan Jania tidak sampai di sana. Barang-barang di kosannya sudah dibuang ke jalan karena dia tidak bisa bayar kosan. Jania pun hanya bisa menangis dan berteriak di tengah hujan sambil mengambil barang-barang Arya, mulai dari obat-obatannya sampai alat proyek sainsnya ke dalam tas ransel transparan. On your break, ain't that what you I know you ain't got my damn money. Throwing in the trash. Jania pun nekat balik menemui Richard di kantornya dan memohon agar gajinya diberikan untuk biaya hidup. Namun Richard menolak mentah-mentah. Akan tetapi tiba-tiba datang 2 perampok yang salah satunya memanggil Jania ketika melihat name tag-nya di baju. Mereka pun langsung menodong Richard dengan pistolnya agar segera menyerahkan semua uangnya di meja dan di berangkas. Setelah itu Jania dipaksa memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tasnya dan Jania berusaha melawan karena tas itu berisi barang-barang milik Arya. Sampai akhirnya Jania berhasil merebut pistol rampok tersebut dan menembaknya mati, sedangkan temannya yang ketakutan kabur dari sana. Akan tetapi, Lur, karena rampok itu sempat memanggil nama Jania, biadabnya Richard mengira ini semua hanya akal-akalan Jania dan Richard langsung melaporkannya ke polisi lewat telepon. Lalu yang terjadi, Get the fuck up and give me all the money. Give me all, huh? Get the fuck out. No. Oh, your name. You read my name. You gonna be for prison. Jania pun nekat menembak mati Richard dan alih-alih mengambil semua uang di sana, Jania hanya mengambil cek gajinya saja yang sudah terkena bercak darah Richard. Setelah itu Jania langsung ke bank seberang supermarket yang sebenarnya sudah tutup, tapi untungnya manajer bank yaitu Nicole mempersilahkan Jania masuk. Sementara itu polisi yang dipimpin oleh detektif Kay Raymond dan rekannya Grims mengecek TKP pembunuhan dan melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa
bahwa Jania menembak. Menurut keterangan operator 911, dari laporan Richard sebelum ditembak, Jania merencanakan semua itu dengan kedua perampok. Kay juga mengecek arsip kepegawaian Jania, namun menurut rekan kerjanya, Jania adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan perampokan. Lalu Kay pun akan melacak keberadaan Jania lewat kamera pendeteksi plat nomor di jalan karena mereka menganggap Jania sudah kabur dari sana dengan mobil perampok. Robbery. Looks like this one tried to rob the place, and we confirmed her name was Janiyah Wilkinson. Victim called and said that she set it up. Not this girl. Janiyah is, and she ain't nothing like. Make sure you find a license plate readers in this area. All right. Sementara itu di bank, Jania tidak bisa mencairkan cek gajinya karena KTP-nya ditahan polisi saat dia ditilang. Mbak teller bernama Tessa pun tidak dapat membantunya meski dia sudah mengenal Jania yang sering bolak-balik ke bank. Saking mumetnya, Jania pun nekat menodong Tessa dan alarm senyap langsung diaktifkan oleh teller di sebelahnya yang terkoneksi otomatis ke kepolisian. Tak lama kemudian Nicole mendapat telepon dari 911 yang meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Nicole pun memberitahu deskripsi penampilan Jania dan polisi akan segera menuju ke sana. Akan tetapi Nicole semakin merasa takut karena menduga Jania membawa seonggok bom, padahal itu hanyalah alat sensenya Aria, ya kan Lur? Cash this without your ID. You've helped me before. Oh God. Okay, please. She comes in here all the time. Janiyah Wilkinson, ma'am? Black, about 5. She's wearing she has a bomb. Stay on the line, ma'am. Dari supermarket, Kay dan Grimes pun pergi ke kosan Jania dan menemukan obat Aria di tumpukan barang-barang yang sudah dibuang. Tetangganya pun menjelaskan bahwa Aria sering sakit dan Jania adalah sosok yang welas asih karena meski kesulitan dia sering bersedekah. Lalu Kay dan Grimes pun segera OTW ke bank setelah mendapat laporan tentang perampokan yang dilakukan Jania. Sementara itu Nicole menjelaskan situasinya ke Pak Satpam dan meminta semua nasabah keluar dari gedung. Di lain sisi, Tessa dan rekannya yang ketakutan memberi banyak uang, namun Jania hanya butuh $521 sesuai nominal yang tertera di cek gajinya. Dan Nicole pun berusaha menenangkan Tessa agar memberikan nominal yang sesuai. She was sick. Always taken to the hospital. Yeah, you know she'd be struggling. So many memories, Billy. Big robbery in progress. Everyone out of the bank has a gun. No, I just want my cash check. I don't want that. The bank is closed. Come on, Sir, we need you to leave. Cash my check, that's all. Tessa, cash her check. Tak lama kemudian tim polisi pun langsung mengepung bank. Begitu juga dengan Kay, Grimes, serta Paijo, Painem, dan kepala polisi bernama Wilson. Grimes pun melapor ke Wilson jika sebelumnya Jania merampok di supermarket tempatnya bekerja namun gagal. Tapi Kay menjelaskan analisanya bahwa Jania tidak sengaja berada di tengah perampokan supermarket dan dia bertemu Richard hanya ingin mengambil gaji karena habis diusir dari kosannya. Lalu Jania pun membunuh Richard mungkin karena merasa panik. Apalagi Jania tidak memiliki catatan kriminal dan semua saksi mengatakan bahwa Jania bukanlah orang jahat. Sementara itu ada seorang nasabah yang nekat menyergap Jania hingga dia tanpa sengaja menembakkan pistol dan nasabah itu pun langsung kabur keluar bersama satpam. Just too much for her. She wanted her pay. She got caught up in the robbery. We think that she set up the robbery at the. She left in a getaway car. $40 to take it now at Benevolent Bank and Trust. Our sources at the police department for an earlier murder. Jania pun hanya bisa terdiam melihat berita di TV jika dirinya sudah menjadi buronan atas pembunuhan di supermarket juga perampokan di bank. Padahal dari awal yang Jania inginkan hanyalah membayar uang makan siang Aria, ya kan Lur? Sementara itu di luar mobil tim SWAT sudah datang dan Kay meminta ke Wilson agar memperbolehkannya bernegosiasi dengan Jania karena Kay yakin Jania tidak sengaja melakukan semua ini. Untungnya Wilson pun setuju dan memperbolehkan Kay untuk ngobrol dengan Jania melalui HP-nya manajer Nicole. Jania mengatakan jika dia tidak berniat merampok bank dan hanya ingin mencairkan cek gajinya demi membayar uang makan siang putrinya. Namun Jania tidak ingin keluar dari gedung karena tidak mau disalahkan atas perampokan ini, dan jika dia ditahan maka putrinya Aria akan hidup sendirian.
I didn't rob the bank. I just came to cash. That's all. Money for my baby. Okay. And come out and talk to me. Let's get it all sorted out. No. Need is my money. And you would have locked me up. And you would have put my baby. Nobody ever helps me. They got to it, but I don't want anybody. Hang up the phone. Janiyah yang kebingungan pun memaksa teleponnya ditutup dan Nicole segera memberikan $521 sesuai yang diminta oleh Janiyah. Lalu Janiyah pun menitipkan $40 kepada Nicole untuk diberikan ke putrinya Aria karena Janiyah yakin dirinya akan segera ditangkap. Namun setelah melihat Pak Ijo di TV yang sempat mengancam akan menembak dirinya, Janiyah pun langsung meminta Nicole menutup semua gorden agar polisi tidak bisa memantau ke dalam. Tak lama kemudian dua nasabah lainnya keluar dari sana dan Janiyah meminta Nicole segera mengunci pintu kembali. Di lain sisi rekan Tessa diam-diam live stream dengan HP-nya yang menunjukkan kejadian tersebut. Sedangkan polisi juga sudah mendapat rekaman via CCTV dan bisa memantau apa yang terjadi di dalam. Namun mereka semua pun terkejut ketika Janiyah menaruh tasnya di meja dan mematikan alat sainsnya Aria yang dari tadi berbunyi. Namun semua orang masih menganggap bahwa benda itu adalah bom. You don't have to do this. We can all walk out of here together. I need you to stay with me. I don't ask nobody for nothing. I can't let him kill me. Who's gonna take care of my daughter? Setelah itu Nicole, dua teller dan seorang nasabah yang sudah tua dipersilakan duduk agar bisa lebih tenang. Sementara itu di mobil SWAT, Kay pun yakin jika benda di tas Janiyah adalah bom asli yang bisa saja dia rakit dengan belajar dari internet. Namun Kay tidak mau memanggil FBI karena merasa ada sesuatu yang janggal dengan motif Janiyah. Kay pun kembali menelpon dan Janiyah memberi jawaban yang sama jika dia hanya ingin mencairkan cek untuk kebutuhan putrinya Aria. Janiyah juga menceritakan tentang perampokan di supermarket di mana Richard mengira Janiyah satu komplotan dengan perampok, padahal mereka tahu nama Janiyah karena melihat name tag-nya. Janiyah juga menjelaskan soal Richard yang tidak langsung memberikan gaji dan memecatnya karena Janiyah telat balik ke supermarket yang mana saat itu dia sedang mengalami berbagai masalah. Selain itu ternyata pihak sekolah juga menyalahkan Janiyah atas luka lebam di tubuh Aria karena jatuh di kamar mandi, yang akhirnya Aria pun dibawa oleh Komnas Perlindungan Anak. Mirisnya Janiyah sudah tidak punya tempat tinggal karena sudah diusir dari kosan dan dia sangat kesulitan membesarkan Aria yang memiliki banyak kebutuhan namun penghasilannya tidak pernah cukup. Semua penjelasan tadi terdengar jelas dari live stream yang sudah ditayangkan di TV dan semua orang yang menonton pun sangat berempati lur. Lalu Janiyah juga mengaku jika dia takut dengan Pak Ijo yang sempat mengancam akan menembaknya. Because he read my name tag. Thought I set it up. He had bruises on her back and they blamed you. They took her. My boss fired me and checked on my child. I got put out today. We have nowhere to live. Gonna blow my brains out. He's out there. He said he was gonna kill me. Kay pun sangat paham dengan kondisi Janiyah karena dulu dia juga dibesarkan hanya dengan seorang ibu dan pernah diusir dari kontrakan. Sekarang Kay juga single parent yang berjuang sendiri membesarkan anaknya. Lalu Kay berjanji jika Janiyah dan Aria pasti akan baik-baik saja. Namun Janiyah tetap menolak untuk keluar gedung karena masih takut dengan Pak Ijo dan Janiyah juga membenci Pak Inem yang tega menilang serta menyita mobilnya. Setelah itu Janiyah pun langsung mematikan telepon dan Wilson meminta bawahannya untuk mencari tahu siapakah Pak Ijo dan Pak Inem sebenarnya serta mengaktifkan pengacau sinyal untuk memutus live stream tersebut. Karena kejadian di bank seharusnya diproses terlebih dahulu oleh kepolisian sebelum diperlihatkan ke publik lur. Single mother, but I am a single mother. Everything is on me. And Janiyah, I promise you will be okay. A legal way to kill me. Who wrote me all those tickets? The damn cell signal jam. So she's talking about. We're on a. Selanjutnya Janiyah meminta Nicole menunjukkan panel CCTV dan dia pun segera mematikan semua koneksinya. Lalu karena Janiyah terlihat kedinginan, Nicole pun meminjamkan jaket yang berada di ruang kerjanya dan Janiyah sempat melihat foto Nicole dan keluarganya yang terlihat sangat harmonis dan cukup berada.
Nicole pun paham betapa sayangnya Janiyah dengan Arya, dan Nicole berharap semua kekacauan ini cepat selesai agar Janiyah bisa bertemu kembali dengan Arya. Begitu pula dengan Nicole yang ingin berkumpul dengan keluarganya, dan Janiyah pun berjanji mereka semua pasti akan baik-baik saja. In the suburbs, huh? Oh, it's big to me. Seeing you in here with her. How attentive you are. You will put me in jail for all of this. Figure this out. Get back to your daughter. It's okay. All gonna walk out of here. That man go. Ketika Kay dan Grimes masih mencari tahu siapakah identitas Paijo dan Painem yang dimaksud, regu FBI pun datang dan terlihat banyak orang yang mendukung Janiyah, termasuk tetangganya yang sering dikasih sedekah. Menurut mereka, Janiyah hanyalah korban dan insiden ini terjadi karena terpaksa atau kesalahpahaman. Lagi pula Janiyah juga tidak melukai siapapun dan tidak mencuri apapun. But what did them do? All this shit'll make you snap. I'm homeless. She ain't hardly have nothing. She made sure I had something to eat. The alleged bank robber. I've never seen anything like. We're assuming, but render peacefully. It's been going on for hours. I would say that you don't. 7 hostages and a bomb. Akhirnya operasi pun diambil alih oleh FBI yang dipimpin oleh agen Brice karena kepolisian dianggap tidak kompeten menyelesaikan masalah. Akan tetapi Kay masih berusaha menemukan siapakah Paijo dan Painem yang dimaksud oleh Janiyah agar Janiyah mau menyerahkan dirinya. Sementara itu di bank udara mulai panas karena AC dimatikan oleh FBI. Lalu Janiyah menjelaskan di depan para sandera jika Arya lahir prematur dan dokter sudah mengatakan bahwa Arya akan memiliki beberapa penyakit bawaan. Karena Nicole yang paling memahami kondisinya, Janiyah pun meminta tolong ke Nicole untuk merawat Arya selama nanti Janiyah di penjara. Alhamdulillahnya Nicole pun sanggup untuk menjadi ibu angkat Arya sampai Janiyah bebas. Lalu si nasabah yang masih menjadi sandera merasa tidak enak badan karena mengidap diabetes dan akhirnya dia pun langsung dibebaskan. Will you take my daughter for foster care just till I get out? I will. I will talk to my husband and we gotta let her out. Okay. Tessa, Isabella. Go. Okay. She needs doctor. Hey, she's cutting the whole fire. Let you go in there. I'm sorry. I'm not leaving my folks in there. Ketika si nasabah sudah diamankan, Kay juga akan membawa Nicole pergi dari sana. Namun dia langsung menolak karena Nicole merasa Janiyah sudah percaya dengannya dan Nicole tidak mau meninggalkan 2 karyawannya yang masih ada di dalam. Setelah itu agen Brice menelpon Janiyah dan memaksanya agar segera menyerahkan diri. Brice juga menolak permintaan Janiyah yang ingin berbicara dengan detektif Kay dan telepon pun akhirnya ditutup. Setelah itu alat Sense kembali berbunyi dan semua orang mulai panik ketakutan. Lalu Janiyah pun segera mematikan alarm alat tersebut dan menjelaskan jika benda itu hanyalah proyek Sense-nya Arya. Mendengar itu Nicole DKK sangat terkejut karena dari tadi mereka mengira alat itu adalah bom, ya kan? Janiyah pun meminta Nicole untuk memberitai ke polisi jika alat itu bukanlah bom. Sementara Tessa izin ke toilet dan menulis di kaca dengan lipstiknya agar bisa dibaca oleh FBI serta polisi yang memberitahu bahwa bom itu palsu dan Janiyah hanya memegang 1 pistol. My daughter made this. Can you call them and tell them it's not a bomb? It's for my daughter. Bomb is not real. 1 gun. Explosives that is keeping them from coming. But that officer has to be gone. You promise me. Nicole tidak mau melapor ke Kay tentang bom yang ternyata alat Sense karena benda itulah yang mencegah polisi menyerbu ke bank. Sementara itu di luar, Grimes pun menemukan Painem yang mengaku jika dia memang menilang Janiyah. Painem juga memberitahu siapakah Paijo yang menurut Janiyah telah menabrak mobilnya dan mengintimidasi ingin menembak Janiyah. Saking emosinya, Kay langsung menyikat Paijo dan menyalahkannya atas segala insiden yang terjadi. Sebab jika bukan karena Paijo, maka Janiyah bisa sampai ke supermarket tepat waktu dan mendapat uang gajinya untuk keperluan Arya. He ran off the road. He caused all this shit. Major Bryce, the damn phones are ringing. Answer the phone. Just wanted to let you know. You did? He's in the county over.
I with the FBI can turn my phone back on and then text me the picture. Who it is? I want to see a picture. Let Janiyah when you come out, okay? Need something in exchange, okay? Get a picture and I'll let everybody go. Janiyah berjanji akan membebaskan semua sandera asalkan Kay mau mengirimkan bukti foto penangkapan Pak Ijo ke HP Janiyah yang mati. Namun Janiyah meminta agar FBI saja yang menyalakan HP-nya dari jauh dengan teknologi milik mereka, agar Janiyah lebih percaya jika Pak Ijo benar-benar sudah tertangkap. Janiyah juga ingin kesalahan Pak Ijo ditunjukkan ke semua orang agar mereka tahu Janiyah memang tidak bersalah dan polisi bisa menemukan bukti pelanggaran Pak Ijo dengan melihat rekaman kamera yang ada di seragam Pak Inem. Setelah itu Kay mengatakan jika fotonya nanti sudah terkirim, maka Janiyah harus membebaskan semua sandera, meninggalkan pistol dan tas ranselnya di bank, serta jalan perlahan keluar, lalu berlutut membelakangi polisi untuk ditangkap. Know that female officer, she made him go back to his car because... It will be me, just follow my voice. Okay. So when you walk out, hold your hands up high toward the police. Yes, I'll come out. The gun in the backpack, right? Yes. Namun karena insiden sudah berlangsung selama 12 jam, Brice pun akan menggunakan caranya sendiri, yaitu mematikan listrik bank dari gardu dan menyerbu ke dalam untuk menangkap Janiyah. Kay pun tidak tinggal diam. Dia akhirnya berjalan ke bank dan menggedor-gedor pintunya. Lalu Kay meminta maaf karena FBI tidak bisa menjalankan sesuai kesepakatan mereka. Tapi Kay akan tetap menunjukkan foto Pak Ijo dari HP-nya. Nicole pun meneruskan HP Kay ke Janiyah dan sontak Janiyah langsung sumringah karena foto itu memang Pak Ijo, orang yang menabrak mobilnya hingga mogok dan membuat harinya kacau. Setelah itu Janiyah mempersilakan para sandera pergi, sedangkan Nicole akan tetap menemani Janiyah untuk keluar menemui polisi. Karena menurutnya Janiyah adalah ibu yang paling berani dan Nicole akan sering mengunjungi Janiyah bersama Arya saat nanti Janiyah ditahan di penjara. Mendengar itu Janiyah pun begitu terenyuh karena baru kali ini dia memiliki seseorang yang mau dengan tulus membantunya. What are you doing? Detective Raymond, what are you doing? He's gone, I promise. I'll take it to her. No, go on. What are you doing? Go on. Tim, I told you I wasn't lying. I know you were. With Arya, what a brave. Stand by me. I'm sorry. Di lain sisi, Brice dan timnya sudah bersiap menyerbu ke bank. Tapi tiba-tiba ibunya Janiyah menelpon untuk mengabarkan sesuatu yang sangat mengejutkan, Lur. Karena ternyata semalam Arya sudah meninggal setelah mengalami kejang di rumah sakit. Jadi scene mimpi yang kita lihat di awal film, Lur, adalah realita menyakitkan yang tidak bisa diterima oleh Janiyah. Mirisnya apa yang dialami oleh Janiyah hari itu memang benar-benar terjadi, kecuali sosok Arya yang sebenarnya hanya halusinasinya, termasuk saat memandikan Arya dan mengantarkannya ke sekolah. Lalu saat Janiyah mendapat telepon saat kerja di supermarket, itu bukanlah dari pihak sekolah, melainkan tagihan cicilan jatuh tempo. Juga ketika Janiyah pergi ke sekolah dan melihat putrinya di bawah Komnas Perlindungan Anak, adalah karena pikirannya yang masih belum menerima jika putri yang begitu dia sayangi telah tiada. Died. She had a seizure last night and we took her to the hospital. They're calling about your past due. It's my daughter's school. Janiyah pun hanya bisa terdiam, terpukul mengetahui putrinya sudah meninggal. Lalu tak lama kemudian SWAT pun langsung menyerbu ke dalam, melempar granat dan membunuh Janiyah. Janiyah, let's go. Ternyata itu hanya ada di pikiran Janiyah, Lur, yang sangat takut jika nanti dia dibunuh atas segala kesalahannya. Lalu Nicole pun menggandengnya dan membawanya perlahan-lahan keluar dari gedung untuk menyerahkan diri ke polisi. Pada akhirnya Janiyah pun ditangkap karena telah melakukan pembunuhan dan penyekapan sandera. Meskipun semua ini terjadi bukan sesuai kemauan Janiyah yang hanya ingin mencairkan cek demi putrinya yang naasnya sudah meninggal. Janiyah, you have to put your hand up, surrender. I am right with you. It's nice to meet you.
Buyar. Wih gila sih sumpah, ini endingnya sangat amat miris ya kan lur. Dari film ini kita bisa belajar bahwa di kala sulit terkadang muncul pikiran-pikiran yang di luar nalar. Jadi buat kalian yang sedang memiliki kesulitan dalam bentuk apapun, tetap beribadah dan terus membuka diri lur untuk segala kemungkinan-kemungkinan positif yang bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau curhat bisa membuatmu tenang, curhat aja nggak apa-apa lur. Mau ke temen kayak ke pacar, ke mantan, ke saudara, ke pacar temen. Dan yang terpenting adalah curhat ke Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum.